Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani, NPM 7420120179 dari kelas non-teks semester 2. Di sini saya akan mereview tugas hukum pidana lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Ariandi SHMH. Bab 2, tindak pidana strafbarfeit atau delik. Dalam teori, para ahli belum bersepakat mengenai istilah terhadap strafbarfeit. Menurut Profesor Simon, strafbarfeit harus dirumuskan karena untuk adanya suatu strafbarfeit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. B. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap strafbarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu unreasonable handling. Sedangkan Lamintang merumuskan Begeleiden Omstandigheden atau Vergelende Omstandigheden atau keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai suatu tindakan. Menurut Profesor Mojelatno memberikan istilah strafvoraussetzungen syarat-syarat pemidanaan yang terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana atau strafbarfeit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya, sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukum pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal secara jelas yang dapat dianggap memenuhi syarat atau kedua unsur itu. Berkaitan dalam asas hukum pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan yaitu Genstrafzonderschuld, actus non feis reunisi mensir rea, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Maka pengertian tindak pidana itu terpisah yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana, asas Genstrafzonderschuld beginsel. Dengan demikian, maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar di dalam lapangan hukum pidana. Maka ada 3 masalah pokok, yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa. Atau suatu tindakan itu dapat merupakan end done atau end need done, atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu atau hal tidak melakukan sesuatu. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku, liability based on fault, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dan yang paling akhir, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individual. Untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana kepada seseorang harus ada mens rea, willed mind dari pelaku, harus ada kehendak jahat, and unwarrantable act without a vicious will no crime at all. Suatu kelakuan tidak dapat digolongkan kejahatan tanpa adanya kehendak jahat. Atau dengan kata lain, penjatuh hari pidana punishment ditentukan oleh adanya perbuatan pidana criminal act dan pertanggungjawaban pidana criminal responsibility. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.